Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bersama WMP di sini kita kembali di dalam acara Menjadi Saksi. Dan saya percaya pada malam hari ini ada sesuatu yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang begitu luar biasa. Seorang anak muda yang dipakai Tuhan untuk mengubah dunia saat ini. Beliau adalah Ronald Gustaf. Ya. Nah, bersama-sama nanti kita akan bicara banyak dengan Ronald Gustaf. Tapi sebelum kita bicara dengan anak muda yang diberkati Tuhan luar biasa ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita akan pada Tuhan. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Oh, we worship you, Lord. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Oh, Ramaya Pasyara. Kau yang layak disembah. Shia Ramaya Ma. Hallelujah, we worship you. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau baik. Kau Allah yang perkasa. Kami tinggikan Yesus, Tuhan Yesus. kami Sembah, kami sembah. we worship you. Kau Allahku yang baik. Yesus, Yesus namanya. Oh my Lord, my King, my Jesus, you my God. We bow down before you. We bow down before you. We worship you. We worship you. Ya Ramaya Manana. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik. Syaraba. Kau tak pernah tinggalkan kami. Yes, God. Sedetik pun Tuhan. You always Oh Yesus hold my hand, Tuhan. Jesus. Glory bagimu. Segala puji hormat bagimu. Kau baik. Thank you, God. Kasih Tuhan. Sikala bala-bala. Ya Maha Sakatala Balaya Balaya. Siala bala-bala. Ya Mana Ya Masakatala Balaya Balaya. Siala bala-bala. Kau Ya baik. Siala Balaya 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 bala-bala. Masakatala Balaya Balaya. Kau Ya baik Rabaya bagi kami, Nana. sangat baik. Kau terlalu baik ya Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu. Oh Yesus, Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari. Kalau malam ini kami boleh ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih tetap sehat. Kalau malam hari ini kami masih tetap merasakan ketenangan. Kalau malam hari ini kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya itu semua berasal daripada Ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Yes. Yang terbaik, yang terbaik, yang Yes, ada di luar pikiran kami. Yes, God. Justru itu yang Kau sediakan bagi kami. Yes, God. Yes, God. Tuhan, malam hari ini kami akan berbicara.
Malam hari ini kami akan meninggikan Engkau. Dan Ya. malam hari ini biarlah nama Tuhan yang Ya. ditinggikan. Malam hari ini biarlah orang mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Yes. Siapa juru selamat kami. Yes. Yang mampu mengubah kami. Yes. Yang mampu membalikkan keadaan kami. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Amin. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang ada di rumah. Setiap anak-anak Tuhan yang saat malam hari ini bisa menangkap siaran ini. Amin. Tuhan, kami percaya kami diberkati dengan berkat yang sama yang datang daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Ya, sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam acara Menjadi Saksi. Nah, tapi malam ini bukan saya yang menjadi saksi, tapi seorang hebat di sebelah kiri saya. Dia akan menjadi saksi, ya. Nah, kita kedatangan seorang pemuda yang begitu luar biasa. Nah, sebelumnya tolong Mas, saya panggil Mas ya. Mas, bro, Kak, boleh. Mas bro boleh. Mas bro. Tapi jangan bestie. Jangan. Mas bro boleh. Nah, Ya. Bro Ronald Gustav. Ya. Nah, tolong sampaikan sedikit profil daripada seorang Ronald Gustav. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Perkenalkan, nama saya Ronald Gustav. Latar belakang profesi adalah entertainment. Yes. Saya terjun di dunia entertain, sinetron. Sinetron. Ya, Oh. tapi pertama-tama dulu sempat presenter bareng Dea Ananda, acara BT. Diputar BT dulu acaranya dulu, Antv. Antv. Masih ingat saya, Pipa Production nama itunya. Wow. Terus mulai ke dunia acting di Avantgarde. Itu Avantgarde mulai dan akhirnya terus merambah-rambah dan mostly di dunia peraktingan. Peraktingan. Entertain ya, kalau off air MC juga gitu loh. Oh, kalau off air MC juga. MC juga. Wow, luar biasa ini. Kurang. Luar biasa ini, ya enggak? Ya. Wow. Benar-benar seorang muda multi talent. Gimana terus? Dan ya seperti itu bilang kan, ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, berapa ya. Yang penting bukan berapa banyak talenta, tapi poinnya adalah bagaimana kita memaksimalkan talenta. Iya. Jadi yang 1 jangan iri sama yang 3 gitu kan. Yang 3 nggak boleh iri sama yang berapa gitu, enggak. Karena semua punya porsinya masing-masing. Iya. Itu background saya dan ya kurang lebih sih itu ya Pak, background saya Pak ya. Nah, beliau seorang entertain, seorang pesinetron, seorang MC. Wow, ini multi talent bener ini. Multi talent dulu. Nah, ini saya mau tanya nih, Ya. statusnya sekarang apa? Mas Ronald Gustav. Statusnya disamakan. Sama-sama anak Tuhan maksudnya gitu. Disamakan sama anak Tuhan. Iya kan? Statusnya menikah. Nah, menikah ya. Istri 1 dan tetap akan selalu 1 Pak. Oh iya, harus. Tetap 1 istri. 1. Ya. Jadi statusnya itu. Dan sekarang ya melayani juga gitu kan, karena kita hidup itu sebenarnya adalah dari atas dikirim ke bumi, nanti kembali lagi mempertanggungjawabkan sesuai dengan profesi yang Tuhan percayakan pada kita. Oke, luar biasa sekali. Nah, Ya. statusnya udah menikah. Ya. Udah punya anak belum? Puji Tuhan belum. Puji Tuhan belum. Tapi waduh. adik-adik rohani, anak-anak ada. Maksudnya anak-anak rohani banyak. Anak-anak rohani ya belum bisa, mungkin nggak tahu lah anak atau gimana, tapi ya mengayomi lah adik-adik di sana. Mengayomi. Gitu. Wah, luar Kayak, biasa. ayolah gitu. Ya. Ya. Berarti Mas Ronald ini sudah berapa tahun nikah Mas Ronald? Saya nikah 12 tahun Pak. Sudah 12 tahun. Wow, sudah 12 tahun. Ya, besti-besti yang ada di rumah, bahwa seorang Ronald Gustav ini dia sudah menikah, ya. Sudah menikah 12 tahun. Nah, saya mau sedikit kepoin ini. Ya. Nah, sedikit mau kepoin. Nah. Tahun berapa mulai main film? Main film. Jadi ada film, ada sinetron atau awal karir kali ya. Awal karir. Awal karir itu terjun ke kuliah 2002. Itu pertama karir di dunia entertain. Pertama kali di dunia entertain. Wow. Itu untuk pertama kali itu film atau sinetron apa kira-kira? Kalau sinetron pertama kali itu adalah namanya Joy and Jesse. Di situ ada
Sisi Priscilla, Irwansyah, Niki Tirta, ntar cuplikannya tak kasih gitu. Niki Tirta. Dan itu perannya juga menantang juga ya. Perannya jadi waktu saya pertama kali dikasih, saya baca skrip, loh ini apa nih? Kok bahasanya Eke Akika gitu kan? Saya langsung bingung, kok perannya begini gitu kan? Nah, orang castingnya langsung bilang, ya terserah bro, mau atau enggak. Ego dulu. Kadang-kadang kita kan nggak memikirkan jauh ke depan, tapi cuman mikir apa kata orang. Lah kalau itu proses yang harus kita lewati pak. Mau masuk mobil, ingat film itu catatan si Boy Emon. Dia aja bisa, kenapa aku sombong? Balik lagi. Coba. Tunggu ya bro, tunggu di situ ya bro. Panggil produser, sampai disangka aku itu beneran pak. Beneran itu ya pengalaman. Nah dari situ mulai terus kita gabung sempat di production house namanya MD Entertainment di Wangkara. Nah lama Trans TV juga di situ. Gitu Pak. Wah luar biasa. Kira-kira sudah ada berapa film yang diperankan? Kalau film layar lebar, nah kebetulan ini kan Semarang. Film layar lebar pertama saya adalah judulnya Lawang Sewu. Catat baik-baik judulnya Lawang Sewu. Itu beneran di Lawang Sewu Semarang ini. Masih ada sekarang maksudnya film? Di YouTube ada. Di YouTube masih ada. Pemirsa di rumah kalau penasaran dengan seorang Ronald Gustaf, bisa lihat filmnya di YouTube judulnya Lawang Sewu. Itu tahun berapa Pak Ronald Gustaf? Itu tahun 2013 film pertama layar lebar. Pemainnya Thalita Latif, Marcel Darwin, Salvita De Court, Melvin Lim, aku, terus Reni Jayusman. Iya, sama pelawak Sri Mulat Sopo tuh ya. Aku lupa namanya. Pelawak Sri Mulat ada. Yati Pesek. Iya. Wah luar biasa sekali. Nah itu film tentang apa itu? Horor atau? Nah ini saya bingung ngomong ini. Lawang Sewu itu kan kalau bicara Lawang Sewu itu kan pasti mistis. Mistis. Ya. Nah itu film tentang horor apa? Itu horor. Tentang horor. Ya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Katanya ada sebagian cerita yang diadopsi dari kejadian nyata di Lawang Sewunya gitu kan. Tapi kan kita tahu identitas kita Pak. Siapa kita? Who we are? Terang dunia, garam dan terang. Jadi nggak usah tahu Pak. Tapi waktu itu sudah pelayanan belum? Belum ya? Belum ya berarti belum bisa jadi terang dunia dong. Terangnya pakai handphone gitu. Ya. Nah, ada beberapa film yang sudah dibintangi. Ada beberapa film. Kalau layar lebar 3. Layar lebar 3, sinetron. Sinetron lupa Pak, lumayan lah. Sinetron banyak. Kan di MD dulu banyak. Ada Trans TV banyak. Kalau yang mungkin yang masih Trans TV sketsa Trans TV yang Oja, nah itu main tuh sketsa. Ternyata bioskop Indonesia, nama-nama program yang di Trans TV-nya gitu loh. Berarti seorang Ronald Gustaf ini memahami betul ilmu acting. Ya karena mungkin dilakukan secara konsisten dan memang pekerjaan ya Pak. Jadi dilakukan secara terus-menerus aja gitu Pak. Berarti sekarang masih bisa nggak kira-kira berakting gitu? Boleh dicoba. Boleh coba. Nah, bisa lihat kamera. Okay. Tolong di acting seolah-olah ini Mas Ronald Gustaf sedang memerankan sebuah film. Ya. Oke. Protagonis, antagonis, perannya apa? Skenario bagaimana Pak? Jadi jemaatnya diberkati Tuhan, kita kalian sama-sama ini acting dari seorang Ronald Gustaf, saudara. Tolong disimak baik-baik. Jadi actingnya ya pokoknya seorang yang sedang kecewa, terus akhirnya marah begitu. Kamera. Oke, kamera rolling. Oke. Kebetulan saya juga pernah ngajar acting, Pak. Pernah ngajar acting. Jadi juga. Basic dari satu kata aja. Contohnya apa? Apa marah? Apa sedih? Apa bingung itu beda. Sama kata tapi apa rasanya. Iya, misal contoh langsung aja kayak apa ya katanya apa. Tapi kita marah nih. Apa? Sedih? Apa? Tapi tetap pakai apa? Karena kadang-kadang pengertian acting itu adalah orang berpura-pura menjadi.
Padahal kita keluarin bank memori kita, semua orang pernah sedih, semua orang pernah kecewa, semua orang pernah senang. Rasa itu yang dikeluarkan dan dibungkus sesuai karakter. Intinya itu. Kita jadi ngomong acting ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini benar-benar hari ini kita kedatangan tamu yang betul-betul luar biasa. Mungkin bisa menyampaikan acting 2-3 menit sama jemaat. Waduh, 2-3 menit. 2 menit aja lah, 2 menit aja lah. Acting apa, Pak? 1 menit aja kalau kayak gitu. Oke. Contoh ya, Lihat peran. kamera. Bisa di zoom mungkin kamera. Ini judulnya, ya kemarin aku juga baru lihat Pak, tiba-tiba di TikTok masuk FYP. Itu tahun berapa yang sama Zaki Zima, judulnya juga kontroversial, horor juga. Bukan pocong biasa. Di situ saya peranin tuh yang agak gagap gitu loh. Oh, bukan pocong biasa. Iya. Ada. Perannya agak gagap. Gagap. Jadi ini orang karakternya nih anak gagap. Ada satu scene tuh tiba-tiba dia ketemu dengan makhluk itu. Akhirnya diceritain, ditepuk lancar ngomongnya. Nah, terus yang si pemerannya si Zaki Zima ini ngomong kayak gini, gila 6 tahun gue kenal lu ya. Tau gitu lu terapi pocong aja biar lancar. Ngomong gitu Pak. Saya inget gak bisa lupa gitu kan. Gue tadi ketemu sama gitu. Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya nggak? Tiba-tiba ketemu kayak gini, mau ngomong apa? Iya tadi gue ketemu sama orang itu serem banget, gue nggak tahu gue di mana. Terus gagap lagi gitu kan. Halo, keren sekali. Luar biasa. Wow. Karena sebenarnya kadang-kadang orang ngeliat cuman, wih dia punya. Tapi itu kan karena tapi nggak ada yang tahu Pak. Awal-awal saya pertama kali itu inget jadi presenter acara namanya BT bareng Dia Ananda. Saya ke lapangan ke sekolah-sekolah. Dia Ananda yang di studio. Pertama kali Pak, zaman dulu kan syutingnya nggak begini nih Pak. Pakai mic-nya colok, kabel gitu kan. Itu di tengah sekolahan, satu sekolah kan ngeliatin, tangan saya gemeter, harus opening. Halo Bang Gis, apa kabar? Salah terus. Kameramen begini, ini goblok banget. Nggak apa-apa ya Pak ngomong gitu. Oke. Ini banget nih. Besok ganti aja deh. Wah itu mental down Pak. Mental down. Akhirnya saya kayak terintimidasi. Saya masuk mobil, ada satu orang. Dia yang ngubah mindset saya. Menjadi mental pemenang. Dia bilang, bro lu punya potensi. Tapi terserah lu. Kalau lu baru diginiin aja lu melempem, gimana mau yang ke lain? Saya nggak tahu omongan itu masuk. Akhirnya saya mulai begini, mulai besok nggak ada yang bisa orang ngeremehin saya. Semakin saya ditekan, semakin saya jadi Pak. Wow, halo. Di situ ternyata saya baru tahu pondasi dulu yang harus kita punya. Peran kedua yang sama Irwansyah, Tias Mirasih, Niki Tirta gitu kan. Saya jadi ini 2 in 1 yang tadi saya bilang begitu kan. Perannya begitu lagi. Masuk ke ND Entertainment ada judulnya Si Bajai. Jadi orang idiot yang kayak Cacap tuh pakai belah tengah rambut kacamata kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya di situ saya baru tahu ya, ternyata ini loh namanya bermain karakter gitu loh. Sampai ada namanya Pak Sanjay Maulani, direktur casting MD Entertainment. Gue nelfon, Ronald, Ninal, judul kamu. Terserah deh kamu ngapain aja. Jadi dulu dikenalnya rajanya improve lah kasarnya. Jadi dari satu misalnya skrip dikembangin sendiri. Tapi itu bukan tentang saya Pak. Dia yang ngasih. Kalau kita diligent itu hikmat akan mengalir. Tiba-tiba kita punya way aja gimana cara mengekspresikannya. Kurang lebih begitu Pak. Tapi sejauh itu belum kenal Tuhan ya? Ya ibadah. Tapi belum. Tapi jujur belum ada sampai deep banget gitu kan. Encounter private encounter belum. Nah dari sekian banyak film atau sinetron yang dibintangi oleh Mas Ronald Gustaf, film mana yang paling berkesan? Berkesan dari sisi apanya nih Pak? Berkesan dari semuanya, maksudnya. Mungkin kalau film karena itu film karya ya. Karya jadi ibarat portfolio ya. Kita sebagai pemain film tuh lu udah aktor nih gitu. Tapi kalau yang nggak pernah lupa saya sketsa. Sketsa, Trans TV itu kan komedi. Di situ ada siapa? Barangnya saya Sayang, Cika Jessica, Dwi Andika dulu teman-teman itulah segala macam. Di situ saya nggak bisa lupa karena kenapa? Itu kerja kayak nggak kerja Pak, ketawa melulu, menyenangkan dan ada satu kejadian yang tadi sempat saya sharing ke Pak Wempi. Nah itu saya udah mengenal tuh
mulai melayani gitu loh. Ada satu kejadian, nggak apa-apa sharing Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, sharing. Makanya kan seperti Tuhan bilang kan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Kadang-kadang kita balik, aduh gue nggak damai sejahtera nih. Loh, namanya domba ke tengah serigala, nggak ada yang damai sejahtera Pak. Iya. Merasa, loh kok begini ya gitu kan. Tapi kita bukan juga sok jadi jago-jagoan, sok lebih rohani, tidak. Seperti Yesus bilang, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa, aku kerjakan. Nah, kita ikutin komando. Waktu itu ada kejadian syuting sketsa Trans TV daerah bukan Cijantung, apa sih namanya? Cilandak. Komplek Marinir masuk ke sana gitu. Tiba-tiba terjadi ada figuran yang kemasukan. Kesurupan gitu. Kesurupan. Wah. Saya ngeliat nih gitu kan. Jujur secara ini kayak gini, untuk apa ya aku ikut komsel? Untuk aku nyembah? Untuk apa aku basaroh? Kalau aku di luar nggak berfungsi, saya ngerasa kayak jadi garam dalam toples. Tapi tetap apapun yang keluar berdasarkan ego itu nggak memuliakan nama Tuhan. Harus dari dia dulu. Seperti yang kayak Paulus Pak, dia mau nginjilin waktu itu ke Roma loh, menginjili loh, tapi Roh Tuhan menghalangi dia. Jadi kalau saya prinsipnya jangan mendahului apa yang Tuhan belum kerjakan di sana. Sia-sia. Dah mau masuk ke ruang ganti, tiba-tiba ada suara di hati, anakku lakukan bagianmu. Nah itu kan udah macam-macam tuh Pak. Akhirnya udah, permisi ya. Saya minta waktu cuma 1 menit aja, 1 menit. Gang, di situ Pak kita harus ngalamin namanya semua orang berdoa Pak. Tapi apa bedanya? Berdoa in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa, ada kelepasan. Amin. Dan di situ akhirnya bam terjadi, semua orang bilang syuting lagi yuk. Karena saya gini Pak, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita hanya wadah, hanya figuran di muka bumi. Habis ini kita 70 meninggal, ada lagi yang baru, nggak bisa disombongin. Cuman fungsi kita adalah memuliakan nama Dia. Pas mau pulang, ada salah satu karyawan bilang kayak gini, nah kan orang Indonesia ya sukanya kayak klinik-klinik. Wow, lu punya six sense, lu punya apa gitu kan. Gila ya, lu luar biasa, lu punya six sense. Mbak, sorry, bukan aku. Tapi Tuhan aku sembah yang luar biasa dalam aku. Jadi saksi. Luar biasa sekali. Nah, saudara yang di rumah, kita barusan saja sebentar tadi menyaksikan kesaksian dari seorang Ronald Gustaf bahwa bagaimana dia itu berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam dirinya setelah itu. Nah, Mas Ronald Gustaf, ya. Selain Anda itu bermain film atau main sinetron, saya dengar Anda juga seorang penyanyi ya? Kebetulan, ya Pak. Dia seorang penyanyi ya. Nah, penyanyi pasti waktu itu belum lagu-lagu gereja kan? Ya? Belum. Nah, singlenya apa waktu itu? Singlenya waktu itu rilis di labelnya Sony Music, BMG. Dia bawa ke Pak Yan, Johana, Pak Yan. Judulnya I Say I Love You. I Say I Love You. Iya. Itu masih ada juga di YouTube sekarang? Ada. Kalau ya aku juga waktu itu kaget, di tempat karaoke. Maksudnya gini, aku nggak dapat royaltinya loh. Bercanda Pak. Tapi ada, di situ ada gitu loh. Jadi itu selingan maksudnya di antara waktu sibuk masih main film. Nah, justru dulu awalnya Pak, aku itu cita-cita jadi anak band. Pengen ngeband, ngeband lagi syuting sampai kayak bela-belain ngeband. Personil tuh anak-anak Institut Musik Indonesia, ya dosen semualah. Karena saking kepinterannya akhirnya malah berantem terus, bukan ngeband. Kebanyakan tuti-tuti singkup, ngerti ya Pak musisi ya. Ya udah akhirnya ya sempat ganti formasi lumayan banyak Pak ya, ditinggalin juga gitu kan, sampai akhirnya saya hopeless jujur. Kayak udah gak ada jalan. Akhirnya saya waktu itu ke rumah Audi Hitam. Ya, kan deket tuh rumahnya Bekasi. Dulu belum nikah beliau juga. Kan keluarganya deket juga sama kita. Nah saya udah buat lagu tuh Pak. Saya duduk di ruang tamu nungguin adiknya. Sama adiknya temenan banget kan. Nyanyi I Say I Love You gitu. Dia keluar. Nah lagu siapa nah? Lagu gue. Serius lagu lu? Direkam kirim ke Pak Yan. Dia langsung bilang, Sonen deh. Apa nih? Udah ke Sony. Enggak gitu. Beneran kata dia. Nih baca. Itu kayak gemeter Pak. Beneran. Aku ngasih
demo lagu ke Universal. Nggak apa-apa sebutin label, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan udah nggak ada label juga Pak. Ke ini pernah di label itu di setel lagu besar-besar. Tapi bukan lagu yang I Love You. Wih, ini lagu siapa yang ciptain nih? A&R-nya Pak, bagian A&R-nya. Oh, kenapa? Ya ini lagu siapa yang ciptain nih? Oh ya, saya Mas. Oh ya, oh kamu ya, iya. Ini lagu apa? Sampah. Di depan orang-orang gitu. Mau nutup muka udah kelihatan. Tapi poinnya Pak, kita bukan anak gampangan. Poin pesannya adalah kalau kita ngalamin benturan itu sebenarnya bukan Tuhan nggak sayang. Tuhan lagi mold, lagi bentuk supaya kita nggak jadi anak gampangan gitu Pak. Karena itu biasa gitu loh. Kehidupan di luar sana nggak semanis yang kita bayangkan. Tapi kita punya hikmat Tuhan, tapi kita punya Tuhan yang nggak akan pernah ninggalin kita. Amin. Asalkan kita tetap berserah, bergantung, hidup dalam kebenaran firman-Nya, prinsip kebenaran firman-Nya, ya hadapi. Ojo cengeng. Ojo cengeng. Ya, betul. Mendingan cengeng di hadirat Tuhan, Pak. Ya, berarti waktu Mas Ronald Gustaf ini menjadi seorang pemain film, sinetron, dan juga penyanyi, berarti hidup dalam hidup gemerlap ya Pak ya? Hidup dalam glamor ya berarti ya istilahnya. Ya. Jujur kalau dibilang glamor sih karena memang kan waktu itu kondisi keluarga juga papa stroke, adik lahir. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang ikut-ikutan enggak. Tapi memang dunia entertain itu rentan dengan apa ya? Hedon. Maunya ya gue mau menyenangkan diriku, dagingku, kasar gitu loh Pak. Karena kita udah capek ya? Dunia entertain gitu, rata-rata. Nah tapi di situ akhirnya poinnya adalah dulu saya sempat mau kayak agak jadi musuhan, maksudnya kayak loh enggak deh saya nggak mau nyentuh lagi. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang kayak gini, enggak, kamu harus tetap di situ, kata dia. Loh kenapa? Akhirnya saya dijelaskan tentang 7 pilar. Kamu tahu Yosua, kata dia. Bagaimana dia melakukan tembok Yeriko 7 kali, yang hari ke-7 7 kali. Maksudnya apa pesan profetiknya? Ada 7 pilar yang harus kita taklukkan. Ada anak-anak Tuhan di situ. Dia bilang, saya masih ingat tuh Pak. A, B, C, D, E, F, G. A, art entertainment, kamu. B, bisnis. Kadang-kadang kan kita bilang, jangan ngomongin uang, bisnis. Oh perlu. C, church. D, distribusi sosial media. E, education. F, family. G, government. Nah, saya bilang, kamu tetap di situ. Di situ saya baru ngerti Pak, kalau nggak ada anak-anak Tuhan di entertain, siapa yang mau jadi role model? Siapa yang mau membagikan kebenaran firman Tuhan? Ya saya akhirnya juga ya jujur untuk saat itu saya bilang, saya nggak pernah counter apa-apa, tapi bilang jangan jago kandang, jangan jago kandang. Banyak orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan, gimana dapetin iman dan aminnya mereka kalau kita nggak reach out. Sekarang kebalik, datang ya, salah nggak? Enggak. Tapi saya bilang kalau kita terlalu banyak undang, kita nggak mau keluar ke sana, mereka nggak akan peduli dengan apa yang kita lakukan di dalam sini sebelum kita peduli apa yang mereka lakukan di luar sana. Saya jadi berapi-api nih Pak. Jadi berapi-api. Oke, Mas Ronald. Ya. Sekarang masih main film dan penyanyi nggak? Oh nggak. Sekarang udah di balik layar lah. Oh sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak main film atau sudah enggak nyanyi? Nyanyi tadi kita nyanyi Pak. Oh tadi kita nyanyi. Maksudnya enggak rilis album lagi? Mau lagu, sih, aku juga pengen ada lagu nyetel lagu rohani juga kan gitu. Oh lagu rohani, oke. Ada. Nah, albumnya rohaninya akan kita tunggu sama-sama. Amin, tolong doakan ya. Kita tunggu sama-sama album rohaninya. Nah, Mas Ronald, sekarang kegiatannya apa nih? Sudah enggak main film, udah enggak nyanyi di dunia entertain lagi. Sekarang aktivitasnya apa ini? Kegiatan ada saya dengan partner di agency entertainment lah. Agency entertain gitu loh. Jadi karena ya kenal dengan PH ini, jadi kita ya ibaratnya mensuplai lah kebutuhan produksi. Jadi sekarang kerjain itu ya? Iya. Tapi sudah enggak sudah tidak lagi bermain film? Dibilang enggak lagi, nanti tanggal 27 Trans 7. Undangan yang itu buat acara makan receh. Oh Trans 7. Iya. Maksudnya lebar lagi enggak ya? Ya kalau ada ya why not gitu loh Pak. Ada why not. Tetap why not. Jadi supaya nanti tetap bisa menjadi garam. Iya. Nah di tengah-tengah dunia entertain ini. Nanti kalau mau undang juga boleh Pak. Ini adik saya.
Boleh cek IG-nya, namanya Immanuel Cesar Hito, istrinya Felicia Angelista yang punya Scarlett itu loh Pak. Ya. Itu kan kayak adik banget, dan dulu kita dalam satu komunitas namanya Art Entertainment. Ya bukan saya, tapi karena memang punya visi bahwa kita harus jadi garam dan terang dimanapun Tuhan tetapkan kita. Ya. PH ini namanya Cinemark, kalau kita tahu tuh Pak, Cine anak jalanan, Ya, anak langit gitu kan. Dan mereka luar biasa akhirnya. Anak-anak muda ini setiap Jumat kalau saudara-saudara kita sholat, mereka bikin komsel di lokasi syuting. Mereka praise and worship, bahkan kalau ada yang sakit, ada yang mau didoakan nggak oleh para aktor-aktor muda ini gitu, kurang lebih. Dia benar-benar dampak. Wah, luar biasa sekali. Berarti sekarang Mas Ronald Gustaf ini melayani Tuhan sekarang. Yes. Melayani Tuhan. Nah, saya mau tanya ini apa? Ya. Apa yang membuat seorang Ronald Gustaf itu bisa falling in love with Jesus? Falling in love with Jesus. Tiba-tiba kenapa yang dari dunia entertain sekarang mau melayani Tuhan? Karena tertulis Pak. Dulu kan saya juga nggak tahu. Bukan kamu Ronald yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Jadi dia lebih dulu menyampaikan kasihnya ke kita. Dia bukan karena kuat dan maunya kita Pak. Karena dia kan sudah menetapkan itu jauh-jauh dari pembentukan dan penciptaan itu sendiri. Jadi saya bilang kalau yang sekarang kita melayani, kita bisa melayani, dikasih kesempatan, jangan GR. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan tanpa kita bisa, tapi dia nggak mau, maka dia undang, melibatkan free will. Mau kamu nak? Ya ayo. Di situ ya juga belajar banyak ya Pak ya, kenapa Tuhan mau nangis saya? Karena saya ngelihat pribadi Tuhan itu, dia pertama dia wafat di kayu salib, dia nggak nunggu orang satu planet bumi itu bertobat Pak. Makanya saya bilang, jangan pernah musuhin orang-orang yang belum bersama kita saat ini. I've been there. Saya di sana. Kalau nggak ada orang yang menyampaikan, mungkin saya masih di sana Pak. Kita begitu takut seperti sabun deterjen, takut kena kotoran, kan lucu. Karena saya dapat teladan itu. Seperti Tuhan Yesus, dia masuk ke sini, masuk ke sana, sampai orang-orang kan yang bilang kan, lu kok katanya Mesias, katanya ini seorang nabi yang diurapi, kok duduk makan sama para pezina, para yang nggak benar gitu kan. Kita udah kehilangan Jesus culture-nya. Ini pesan yang harus disampaikan. Kita terlalu naif, fokus terhadap sesuatu yang besar. Padahal ada satu jiwa yang dimenangkan. Gara-gara satu jiwa dimenangkan, dampaknya luar biasa Pak. Bahkan sekarang saya punya perspektif terbalik. Saya cari orang yang paling hancur Pak. Saya bilang, tahu nggak kenapa hidupmu hancur? Karena kalau kamu tahu identitas kamu siapa, setan tahu betapa potensialnya kamu. Kalau kamu berjalan dalam kepotensial kamu, nggak ada lahan lagi mereka untuk beranak pinak tuh kerajaan kegelapan Pak. Betapa hitamnya dulu saya hidup Pak. Sampai akhirnya saya bilang, makasih ya Tuhan, Engkau pakai seorang ini untuk menyampaikan kebenaran kepadaku. Dan tanpa dihakimi, tapi dia lebih memahami. Karena keseringan sekarang kita yang sudah melayani, kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, cenderung kita bikin gap. Oh dia belum dalam Tuhan, saya udah. Oh kamu belum rohani, saya udah. Menghakimi. Ingat akhirnya Tuhan bilang, jangan kau menghakimi. Ukuran yang kau pakai diukur akan diukurkan pada kamu. Kita ngukur orang seperti itu. Kalau Tuhan ukur kita dengan ukuran Tuhan, selesai kita Pak. Itu yang saya dapat. Akhirnya sekarang saya lebih kepada ya gini. Seperti ibaratnya kuku ya Pak ya, jari nih. Siapa sih orang yang gak berdosa Pak? Siapa sih orang yang berbuat salah? Ya, setuju ya Pak ya? Jangan pernah potong jarinya, tapi kukunya. Itu yang saya dapat. Tuhan gak pernah benci saya tahu. Tapi dia benci dosa yang saya lakukan. Tapi jangan gebukin orang dengan, kamu salah. Mereka pasti lari dan makin hancur Pak. Pertama terima dulu aja. Pahami. Baru kita kasih kebenaran. Itu aja Pak, cukup. Wow, luar biasa. Pemirsa,
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat sama-sama bahwa tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Yes. Tidak ada yang terlalu hancur bagi Tuhan untuk Yes. Tuhan benahi. Ya, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, hidup kita mungkin ada di titik terendah, Yes. kita ada di batas kekuatan kita. Saudara harus percaya bahwa Tuhan kita sampai saat ini masih sanggup lakukan hal-hal di luar akal pikiran kita. Amin. Yang penting nama Tuhan harus dipermuliakan. Yes. Nah, Ronald Gustaf, Ya. semenjak Anda memutuskan untuk melayani Tuhan, saya percaya itu bukan keputusan yang mudah. Betul kan? Nah, pada waktu memutuskan untuk melayani Tuhan, apakah langsung mengalami hal-hal yang menyenangkan atau sebaliknya? Saya mungkin akan menjawab dengan perumpamaan ya, Pak Wemby. Seperti anak kecil yang tadinya bayi rohani, dikasih susu. Pak minta, dikasih. Ma lapar, disediakan. Sampai akhirnya kita bertumbuh dewasa. Wow, kok seperti ini ya? Fase demi fase dilewati sesuai dengan proses pendewasaan bersama dengan Tuhan. Ngalamin ngerasa waktu jujur malah awal-awal kayaknya wah doaku langsung dijawab ya, wah luar biasa, kok minta ini buat semua kayaknya open heaven gitu Pak, open heaven sampai ke titik halo God di mana engkau, alamin Pak, alamin. Tapi ya itu semua bahwa ternyata Tuhan sedang melihat apa yang kamu dengar hari Minggu, apa yang kamu khotbahkan. Coba yuk praktek. Nah. Oh, jadi pada waktu Mas Ronald itu melayani Tuhan, Ujian ya? Ujian demi ujian. Apakah orang-orang entertain itu masih yang maksudnya masih expert sama Mas Ronald itu? Nah ini ada yang mulai maksudnya masih mengundang untuk kembali main film atau apa gitu, rekaman atau apa setelah Mas Ronald memutuskan untuk melayani Tuhan? Setelah memutuskan lebih, kalau itu sih nggak ada masalah, tapi memang fasenya kan karena waktu itu udah transisi, saya mulai ngambil di balik layar gitu Pak. Tapi yang saya alamin mulai ada seperti rejection. Oh. Sok bener lo, sok suci lo. Oh. Penolakan ya? Penolakan gitu kan. Nah tapi ya itu salib yang harus kita lalui Pak. Jadi ya balik lagi seperti yang tadi, ternyata kemarin saya gagal paham dengan caranya Tuhan. Saya pikir Tuhan itu begitu nama Tuhan semua itu kayak tongkat sakti, bam terjadi gitu kan. Padahal ternyata Tuhan lebih senang mengubah karakter kita serupa dengan Dia gitu Pak. Nah kesulitan yang alami ternyata bahwa ya saya sadar gitu, ternyata saya sombong rohani ya, ternyata saya masih ngalamin ego yang besar ya, dan itu diproses sedemikian rupa gitu loh Pak. Menangis gak? So ember kali Pak. Ember ya? So ember kali Pak, nangis gitu kan. Tapi ya balik lagi nangis dalam hadiratnya, nyampaikan kan Tuhan bilang kan aku menampung air mata di kirbatnya dan semua itu sudah kau daftarkan dalam kirbatmu. Wow, di situ saya punya kekuatan, gila ya. Tuhan nyiptain air mata, Dia udah tahu lu setiap tetes air mata kita, dan Dia udah kasih daftar lo. Ini kejadian ini ntar akan begini gitu. Intinya mungkin ya Pak ya, kalau saya sekarang berbicara seperti ini. Saya ngerenungin hidup. Saya kan orang suka dipikirin kencang di sini Pak. Kok saya gampang stres, saya kok gampang kayak uring-uringan. Ternyata akhirnya saya berdoa cuman setengah. Maksudnya begini, Tuhan, kan Tuhan bilang kan, ya udah, pokoknya tugas kamu renungin aja firman dan Tuhan siang dan malam. Yang saya renungin masalah saya siang dan malam Pak. Merenungkan masalah siang dan malam. Merenungkan masalah siang dan malam, saya lupa merenungkan firman Tuhan. Kan Tuhan bilang, loh kok kamu ambil bagianku? Nah itu satu buat saya stres. Kedua, saya berusaha ngatur bagaimana Tuhan caranya menjawab pergumulan saya. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan tolong Tuhan saya untuk misalnya bayar ini. Tuhan tolong yang ini deal gitu loh. Lah kok Tuhan mau kirim dari yang sini? Itu Pak. Akhirnya saya berusaha untuk lebih kayak, ya
Tuhan, kadang-kadang kita berdoakan, Tuhan kami memberikan Engkau Tuhan ruang sebebas-bebasnya. Bagi saya seperti itu. Tuhan mau caranya dari kolong kah, dari atas kah, dari siapa kayak itu. Sakarapmu Lord. Aku sekarang gitu Pak. Karena kita pikirin Tuhan harus ini nih yang terjadi. Wah itu stres Pak. Dan saya baru tahu ternyata dalam Tuhan Dia adalah spesial, surprise seperti ulang tahun. Surprise. Jadi kesimpulannya waktu pertama kali memutuskan untuk melayani Tuhan itu justru diperhadapkan dengan ujian. Ujian. Nah, pasti namanya ujian itu agak membuat kita agak berat gitu ya. Ya. Nah, pernah nggak sempat merasa kecewa sama Tuhan? Pernah. Wow. Pernah. Nggak mau bohong. Pernah. Merasa kecewa dengan Tuhan. Yes. Kenapa? Karena pola pikir saya ternyata masih pola pikir yang lama. Oh. Spirit mah baru. Tapi roh baru. Mesir masih dibawa. Itu kan keputusan Pak. Kita mau dewasa nggak? Mau ngikutin. Kadang-kadang kan contoh saya pakai jam tangan di kanan. Saya ubah ke kiri kan nggak senyaman itu Pak. Ya. Nah kadang-kadang Tuhan bilang ya udah kamu ikutin dulu. Nggak mau Tuhan, saya biasa kanan. Udah ikutin dulu. Nah kadang-kadang kita lebih ngerasa pintar daripada Tuhan. Nah itu loh Pak. Contoh lagi. Saya pernah ikut klub badminton, bulu tangkis kan hobi main. Dulu saya megang raketnya itu, saya kan single main bukan double ya. Saya megang raketnya di depan Pak. Ini debat guru galak banget pelatih saya. Salah. Debat, enggak saya nyamannya begini. Udah kok begini ikutin, enggak Pak saya bisa begini. Akhirnya saya paksa dan saya sampai bilang ke om saya kan yang masukin ke klub itu. Dulu dia pelatih nasional Pak, si om ini. Udah ikutin aja Nal, itu bener kok. Akhirnya saya pas udah ngikutin, bener ya, lebih enak ya, lebih efisien gitu. Nah kadang-kadang seperti itu Pak. Tuhan mau bikin kita simple, kita yang ribet. Dan kita gak mau ngubah pola lama kita seperti polanya Tuhan. Intinya itu Pak. Oh, jadi sempat merasa Kecewa. Kok seperti ini hasilnya? Yes. Kok seperti ini hasilnya? Iya. Ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi dikatakan oleh seorang Ronald Gustav, yang harus kita renungkan setiap hari itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Perkataan Tuhan yang harus kita renungkan. Yes. Janji-janji Tuhan. Ya. Nah, saya percaya tidak sedikit di antara kita yang punya masalah. Ya. Ya. Tapi seperti Ronald Gustav katakan, jangan kamu renungkan masalahmu itu siang dan malam. Ya. Kalau kamu renungkan masalahmu itu siang dan malam, kamu akan stres. Iya kan? Nah kalau stres nanti kita akhirnya bisa kecewa sama Tuhan. Betul. Ya. Yang intinya adalah yang saya tangkap di sini adalah apa? Meskipun kita punya masalah, kita punya tekanan dalam hidup kita, mari sama-sama kita merenungkan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Ya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini sudah mau mendekati ending. Oke, wah harus serius nih jawab. Sudah mau mendekati terakhir. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya. Nah, apa pesan dari seorang Ronald Gustav untuk para pemirsa, untuk para jemaat, khususnya untuk anak-anak muda? Pesannya apa? Pesan saya pribadi adalah bergaul intim dengan Tuhan. Karena setiap kita punya metode cara beda-beda yang Tuhan kasih. Intinya dengar suara Tuhan. Meskipun kadang kalau disuruhnya nggak masuk akal, please ikutin. Karena nanti di situ kita akan nemukan bahwa wah ternyata luar biasa ujungnya. Jadi jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri. Kita ngerasa aku punya relasi, aku punya kenalan, aku punya ini dan itu. Tuhan cuma mau bahwa kita jadikan dia adalah sumber dari segala sumber terhadap sesuatu. Yang lagi ngalamin jalan buntu, nggak usah cari jalan, cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Kalau kita jalannya udah benar, maka gue bilang aku jalan kebenaran, ujung-ujungnya kehidupan. Oke.
cari Tuhan Yesus aja. Jemaat yang diberkati Tuhan, pesan dari seorang Ronald Gustav adalah apa? Kita harus banyak intim dengan Tuhan, dan kemudian kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi jalan buntu, kita nggak usah cari jalan, kita nggak usah cari solusi, cari saja Tuhan Yesus. Yes. Karena cuma Tuhan adalah solusi dari setiap permasalahan kita. Amin. Apapun masalah kita, cuma Tuhan solusinya. Nah, Ronald Gustav ini yang adalah seorang penyanyi. Di akhir acara ini, dia akan menyanyikan untuk kita semua. Mari sama-sama kita nikmati berkat Tuhan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Harus jadi berkat. Yes, lagu ini sangat luar biasa. Mungkin sering sekali kita nyanyikan. Lagu ini mengingatkan kita, siapapun Anda, belum ada kata terlambat daripada Tuhan. Yes. Selagi kita masih hidup, selagi kita dalam keadaan sehat, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting. Nah, para jemaat yang diberkati Tuhan, sampailah kita di penghujung acara menjadi saksi pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yes. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami ini bergumul, berjuang sendiri. Tapi Engkau Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan. Engkau Tuhan selalu siap sedia untuk menolong kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, saat kami memanggil Engkau, di situ Tuhan hadir bagi kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk para jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang malam hari ini mereka mengalami pergumulan, yang malam hari ini mereka mengalami tekanan dalam hidup, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami jalan buntu. Hamba-Mu minta dalam nama Yesus, Tuhan buktikan pada mereka bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Buktikan kepada mereka bahwa mereka adalah dicintai oleh Tuhan. Buktikan pada mereka bahwa apa yang mereka alami saat ini bukan dari akhir dari segala-galanya. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami kelemahan-kelemahan, kalau Tuhan izinkan kami mengalami keterpurukan, kalau Tuhan izinkan kami mengalami masalah demi masalah, kami percaya di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Karena firman-Mu jelas berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biarlah acara menjadi saksi pada malam hari ini, boleh menguatkan setiap kami yang bisa menangkap siaran ini.
bisa memberkati setiap kami, memberi jawaban bagi setiap kami. Kami yang mengalami kesulitan, kami yang mengalami jalan buntu, biarlah acara menjadi saksi malam hari ini, menjadi jawaban bagi kami semua. Ya. Dan kami percaya, saat kami mau meresponi panggilan Tuhan, Ya. saat kami mau meresponi firman Tuhan, saat kami mau meresponi apa kata Tuhan, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Amin. Karena kami percaya kami diciptakan Tuhan itu baik. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami mencintai setiap proses yang kami hadapi. Karena kami percaya di setiap proses yang kami hadapi, di balik itu semua ada pelangi Tuhan sediakan bagi Amin. kami. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah acara menjadi saksi pada malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri acara menjadi saksi malam hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan iman percayamu hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati engkau, Dia memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kandunganmu, diberkati pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan apapun juga yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. God bless you.